mengaku dirinya bukanlah malaikat, tapi ia memastikan dirinya bukanlah setan. Baginya dua ancaman terbesar para penegak hukum di Indonesia adalah harta dan perempuan cantik. Kembali turun gunung untuk memimpin Komisi Anti Rasuah. Saksikan perbincangan saya, Masyita Baziat, dengan PLT Ketua KPK, Taufikur Rahman Ruki, dalam Satu Indonesia. Dari Gedung KPK Jakarta Selatan, Satu Indonesia kali ini bersama saya Masyita Baziat akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki atau yang biasa kita sebut atau kita panggil dengan Pak Ruki. Apa kabar Pak Ruki hari ini? Secara pribadi baik, tapi secara umum kurang baik. Kenapa kurang baik? Pemberantasan korupsi nampaknya harus terpaksa terganggu. Kenapa? Tetapi kita akan segera perbaiki gangguan ini untuk kemudian lari kembali dalam rangka penyelamatan Indonesia dari tindak pidana korupsi. Pak Ruki, saya singgung sedikit terkait dengan penunjukan Anda sebagai ketua atau PLT Ketua KPK. Menurut Pak Ruki sendiri, apa sih alasannya mengapa Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala memilih Anda, Taufikur Rahman Ruki, untuk mengisi posisi PLT Ketua KPK? Nama saya muncul dalam sebuah pembicaraan hari Selasa malam sebagai ketika mereka merancang untuk mengeluarkan keputusan Presiden memberhentikan sementara pimpinan KPK dan itu berakibat adanya kekosongan. Kemudian beliau berpikir tentang siapa yang akan menjadi PLT-nya. Muncul nama saya dan konon kabarnya nama saya tidak ditolak oleh satupun dari pemimpin negara yang berkumpul waktu itu. Saya pikir mungkin mengapa saya ditunjuk menjadi PLT KPK. Pertama, saya adalah mantan pimpinan KPK Jilid 1 yang tahu betul tentang apa dan bagaimana itu KPK. Yang kedua, karena saya adalah purnawirawan polisi yang masih menjalin komunikasi dengan bagus dengan alma maternya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa ditunjuknya Pak Ruki sebagai PLT Ketua KPK adalah titipan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Anda menanggapinya seperti apa Pak Ruki? Memang susah ya. Saya tidak bisa memungkiri bahwa saya dengan Bu Megawati itu kenal sejak tahun 65. Tidak semua orang tahu bahwa saya berteman dengan Bu Megawati sejak tahun 65. Ketika beliau masih anak Presiden Bung Karno. Ketika itu saya juga menjadi sama-sama orang mahasiswa. Tapi kemudian kita pisah ngambil jalan masing-masing. Saya karena persoalan lain, Bu Megawati persoalan lain. Tetapi komunikasi itu kemudian nyambung lagi ketika kita sama-sama jadi anggota DPR. Sampai beliau jadi wakil presiden, sampai jadi presiden. Sampai sekarang hanya menjadi ketua. Saya masih ketemu sama beliau. Kalau lebaran saya masih datang. Masih say hello. Apalagi kita bergabung di dalam organisasi yang namanya Alumni 65. Nah, opini masyarakat terkait dengan ini Pak Ruki ditunjuk karena memang pilihan Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak benar? Tidak benar, tidak benar. Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah menghubungi saya untuk penunjukan ini. Dan saya sudah bilang, jangankan Bu Mega, Menteri saja meminta saya untuk duduk jabatan ini, enggak mau saya. Kecuali Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan kasus Budi Gunawan, Pak Ruki yang menyatakan dan melemparkan kasus ini ke Kejaksaan. Kenapa alasannya Pak Ruki untuk menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan? Nah ini juga misleading. Ketika Saudara Budi Gunawan mengajukan pra-peradilan ke Jakarta Selatan, gugatan pra-peradilan, di lingkungan pimpinan KPK sudah ada pembicaraan. Nanti ditanyakan aja kepada Pak Johan. Kalau kita menang, kalau gugatan pra-peradilan ditolak bagaimana? Kalau gugatan pra-peradilan diterima bagaimana? Sudah ada rencana itu dari Sudah pembicaraan itu, belum diputus tentunya. Belum diputus. Baik. Ketika diputus, pra-peradilan kalah, maka keputusan yang pertama dijalankan yaitu mengajukan kasasi. Berkirim ke kasasi. Proses penyerahan ke kejaksaan
sudah dijalankan. Dan mengapa itu dilakukan? Karena secara hukum itulah yang benar. Menurut Undang-Undang KPK itulah yang harus dilakukan. Nah, dan itu semuanya sudah berjalan. Saya hanya tinggal mengeksekusi putusan itu. Bagaimana jika nanti kasus Budi Gunawan ini tidak terbukti? Bagaimana nanti dengan integritas KPK, Pak Ruki? Begini, pertama penyerahan itu tidak serta-merta ya, tidak kasih selesai tidak. Penyerahan itu tentu ada pembicaraan pendahuluan antara saya, antara pimpinan KPK dengan Jaksa Agung. Ketika sudah kesepahaman ini didapat, maka kemudian ada pembicaraan teknis, expose, dijelaskan satu persatu tentang kasusnya, dijelaskan tentang anatomy of crime-nya, terus segala macam kita jelaskan. Kemudian mereka analisa, lalu mereka mengatakan, tolong berikan kami bahan ini, tolong berikan kami ini. Kami cukupi lagi. Jadi tidak digelundungkan begitu saja. Gitu. Sehingga ketika mereka menerima berkas perkara itu, mereka yakin bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu telah benar secara pidana. Nah, pada saat waktu itu melakukan ekspos dan pembicaraan teknis, betul ada temuan bahwa memang Budi Gunawan pada saat itu menerima suap, Pak Ruki, dalam ekspos. Maaf, saya tidak boleh bicara ke situ. Saya tidak boleh bicara ke situ. Tetapi jelas bahwa pihak Kejaksaan Agung menerima dengan baik ekspos kita. Nah, ini kemudian ada juga yang seru setelah adanya kasus dari Budi Gunawan kemarin kan kemudian ia melakukan pra-peradilan. Sekarang pra-peradilan jadi tren. Banyak juga ini yang terkait dengan kasus-kasus korupsi kemudian melakukan pra-peradilan. Strategi khusus dari KPK untuk menjadikan hal ini mungkin tidak terlalu menjadi isu yang besar. Para penegak hukum termasuk KPK akan lebih proper. Dalam menangani kasus. Tetapi negatifnya apa? Kerjaan kita nambah. Karena ini hak orang. Orang mau mengajukan pra-peradilan nggak boleh dilarang. Tapi ketika dia mengajukan pra-peradilan kita respon dengan proporsional. Mudah-mudahan hakimnya kemudian menolak. Ya, harapannya mudah-mudahan hakimnya menolak. Karena kita kan tidak mungkin memaksa hakim untuk menerima atau tidak menerima. Harapan kita berikan jawaban yang proporsional, yang hukum, yang reasonable, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kemudian hakimnya menolak pra-peradilan itu. Harapan kita begitu. Tetapi jelas ini akan berulang. Dan sampai hari ini menurut catatan kita yang resmi kita sudah akan berhadapan dengan 4 pra-peradilan. Ini jelas sebuah hal yang tidak dijumpai ketika zaman jilid 1 dan jilid 2. Justru kita melihat bukan harapan yang baik, tapi berharap-harap cemas gitu ya dengan figur Pak Ruki. Belum bekerja maksimal, dia sudah menyatakan kalah gitu ketika bicara soal penanganan perkara korupsi yang melibatkan Jenderal Polisi Komjen Budi Gunawan. Awal-awal kepemimpinan Pak Ruki sebagai Ketua KPK ketika fase-fase awal dulu ya pimpinan KPK pertama, saya rasa Pak Ruki punya komitmen itu untuk membangun fondasi kelembagaan, cara kerja di internal KPK sebagai lembaga yang baru pada saat itu dan sampai saat ini gitu ya, yang itu mereka mengacu pada fondasi yang awal dibangun oleh Pak Ruki. Nah, saya melihat dari sisi komitmen itu ya cukuplah untuk Pak Ruki. Statement-statement misalnya yang pernah terjadi, lembaga ini sudah kalah misalnya. Nah, itu mendapatkan pemahaman atau menimbulkan persepsi yang negatif. Nah, tapi mudah-mudahan itu bisa diperbaiki dengan membuktikan kinerja yang lebih serius. Betapa susah, Pak, untuk sepertinya ini kenal tapi habis itu ada peraturan untuk kita tidak ngobrol nih dengan betul. Ada rasa apa gitu ya. Tetapi saya kira mereka juga memahami posisi saya. Pak Ruki, ini saya dari tadi sudah disuguhkan teh atau minuman dari sekretarisnya Pak Ruki di depan dari teman-teman. Sorry, ini di kantor. Silakan. Saya pikir ini saya di studio, saya mesti dipersilahkan minum. Rupanya ini di kantor saya ya. Betul, tapi saya juga mempersilahkan Pak Ruki untuk minum dulu. Pak Ruki, ini kan baru hampir satu bulan lah Pak Ruki menjabat PLT Ketua KPK. Ada yang berubah dari hidup Anda selama 1 bulan terakhir? Banyak sekali yang berubah. Yang penting adalah
Yang paling penting di antara yang berubah itu adalah privilege saya terganggu. Privilege-nya seperti apa? Saya sekarang tidak bisa keluar dengan cucu, dengan anak tanpa mesti tanpa lepas dari sorotan-sorotan orang. Ya kadang-kadang beberapa orang datang nyamperi, apa kabar Pak Taufik, gimana gitu, sehingga privasi saya menjadi kurang nyaman gitu. Padahal saya lebih suka kalau jalan dengan anak-anak, dengan cucu, lari-lari mereka di mana gitu, menikmati. Tapi itulah bagian dari sebuah kehidupan dan saya kira enjoy sajalah gitu. Pak Ruki, artinya dulu kan sempat ikut golf juga, sempat ada kegiatan-kegiatan hobi lain. Sama sekali mungkin? Buat saya yang penting sebenarnya bukan golf, tapi yang saya sebut dengan outdoor activity. Outdoor activity itu bisa saja saya ke kebun, bisa saya jalan pagi di park, di taman, bisa saja saya pergi mancing. Golf bukan sesuatu yang harus, tetapi ketika semuanya tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal, maka golf adalah merupakan sebuah pilihan. Cukup dengan 1,5 jam atau 2 jam, pagi-pagi dari mulai jam 6 selesai jam 9. Pak Ruki tadi bilang Pak Ruki senang pergi ke kebun apa Pak? Saya ada sawah, ada kebun sayur, ada kebun singkong, ada kebun stroberi. Di daerah mana? Mungkin bisa Di mampir daerah kapan-kapan. Daerah Cianjur. Disitulah saya berpikir untuk menghabiskan hari-hari tua saya, dan sudah saya desain sejak awal harus ke situ larinya. Tetapi karena ada country call, saya anggap ini sebagai sebuah country call, bahwa saya harus turun gunung lagi untuk bersama-sama teman-teman, bersama dengan anak-anak di KPK ini menggiatkan kembali pemberantasan korupsi, ya apa boleh buat, kita tinggal sementara lah hal-hal yang seperti itu. Pak Ruki kan sempat koleksi keris-keris, ada berapa banyak sih sekarang koleksinya Pak Ruki? Udah saya teruskan ke adik saya udah nggak pegang lagi karena juga tidak cukup waktu gitu ya untuk mengurus itu. Untuk ngurus, karena memang kalau untuk keris butuh perawatan, juga butuh dilihat-lihat terus begitu ya Pak Ruki? Antara lain begitu, tapi saya tidak melihat keris sebagai sesuatu yang memiliki nilai apa begitu, tapi saya lebih melihat dia sebagai sebuah benda seni yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Karena itu saya sempat mengkoleksi berbagai senjata tajam yang berasal dari hampir seluruh daerah Indonesia. Seluruh daerah Indonesia. Dari mulai Aceh, saya punya jenis-jenisnya dari itu. Jadi tidak melihat sebagai sebuah pusaka, tapi saya lebih melihat sebagai sebuah benda seni karya orang-orang Indonesia. Dari satu Indonesia ini sudah sempat pergi ke seluruh daerah? Alhamdulillah sudah. Sudah pernah? Sudah. Daerah mana yang paling memberikan kesan untuk seorang Pak Ruki? Pasti kampung halaman saya lah. Anda bisa menikmati jalan dari Cibadak ke arah Sukabu, ke arah Pelabuhan Ratu, kemudian masuk ke Cisolok, masuk ke Bayah, masuk ke Malingping, nah kemudian akan berjuang habis-habisan mengati jalan rusak untuk keluar di daerah Pandeglang. Nah itu juga. Atau Anda balik jalannya dari Pelabuhan Ratu pergi ke Sagaranten, ke Sukanagara, terus ke Cidaun, terus ke arah Garut, keluar di Pangandaran. Itu luar biasa indahnya. Yang khas dari beliau adalah kadang-kadang kita lagi serius, tiba-tiba dia bercanda. Wah, kita tiba-tiba kemudian kita ketawa kan. Atau sebaliknya, dia lagi serius, kita candain. Dan hal-hal serupa itu sering terjadi pada waktu kami bersama-sama dulu. Ya, dulu saya kenal itu adalah seorang pimpinan yang itu tadi, tegas, ya, keras gitu kalau menjalankan sepanjang itu menyangkut aturan organisasi gitu. Tapi di sisi yang lain, Pak Ruki juga kemanusiaannya, kut-kut itu juga sering muncul. Semua orang yang diberi amanah untuk memimpin KPK pastilah orang-orang baik. Kapan Anda merasa harus melakukan conversation atau percakapan yang cukup serius yang akan dibawa misalnya terkait kasus-kasus, kapan juga harus melakukan itu secara informal, Pak Ruki? Karena ini bisa menjadi saru. Ada undang-undang yang mengatakan bahwa pimpinan KPK dilarang bertemu dengan tersangka atau calon tersangka. Ruangan auditorium kita itu adalah sebuah ruangan yang kalau hari Jumat digunakan sebagai masjid. Mereka-mereka yang sebetulnya sedang ditahan di sini atau ditahan di Guntur sana, itu kalau hari Jumat dibawa kemari untuk sholat Jumat.
Sholat Jumat kan nggak terpisah, ini pimpinan, ini tersangka. Kita jadi satu semua dan sudah jadi kelaziman di kalangan kaum muslim. Kalau sudah sholat itu kita bersalaman. Nah, Di situ kita mengalirkan maaf dan meminta maaf. Dan ketika saya bertemu dengan saudara Anas Abdurrahmaningrum, saudara Akil Muhtar, Wawan, saudara Fuad Amin, yang kebetulan yang saya sebut namanya misalnya dengan Budi Mulya, yang kebetulan saya utamanya semua saya kenal sebelum mereka berstatus tersangka. Ya, saya salaman aja. Ya kemudian tidak ngobrol, kemudian saya naik ke kamar saya. Terus saya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Udah, cuma gitu aja. betapa susah Pak untuk sepertinya ini kenal tapi habis itu ada peraturan untuk kita tidak ngobrol nih. Ya, betul. Ada rasa apa gitu ya. Tetapi saya kira mereka juga memahami posisi saya. Dari pandangan matanya, dari senyumnya, kelihatan mereka memahami posisi masing-masing. Saya kira mereka orang-orang dewasa. Dan saya juga mengerti betul apa yang mesti, apa yang tidak boleh, dan apa yang boleh saya lakukan. Nggak mudah itu, nggak mudah, berat. Yang paling susah itu kalau teror dalam bentuk dua hal. Apa tuh Pak? Mau tahu? Boleh? Wanita cantik dan uang. Itu paling berat. Ini juga Anda mengatakan bahwa menjadi pimpinan KPK itu ya memang harus siap dengan berbagai serangan. Selama Anda menjadi ketua KPK, mungkin di jilid 1 kemarin, kemudian juga sekarang masih sebulan, pernah mendapatkan teror Pak? Saya waktu jilid 1 dulu pernah dikirim peluru Ke rumah dalam amplop ke kantor saya. Saya bilang kok ngirim peluru pakai amplop, ngirim peluru pakai laras dong. Kalau pakai amplop aja nggak akan mempan sama saya. Ya kalau peluru pakai amplop kan ada gunanya. Kalau ngirim peluru tuh pakai laras gitu loh. Tapi ya siapa cepet, saya dulu apa dia dulu, itu persoalannya gitu. Jadi kalau soal teror itu udah biasa lah. Seberapa sering sih Pak sampai sudah biasa sepertinya? Kalau saya, karena saya hidup saya dari mulai perwira pertama sebagai polisi, itu teror itu buat saya adalah sebuah kehidupan hari-hari gitu ya. Yang boleh dibilang oleh karena itu saya selalu hidup dalam keadaan siap gitu ya, dalam keadaan siaga. Waktu itu kadang-kadang senjata itu di bawah tempat tidur gitu. Kalau saking gentingnya. Tapi kadang-kadang juga kita simpan dalam lemari. Jadi, menghadapi teror-teror yang nyata fisik biasa, yang berupa hal-hal yang imaterial, katakanlah seperti yang katakan santet, biasa-biasa aja tuh. Alhamdulillah Tuhan melindungi, tidak pernah mempan. Selama 1 bulan ini sudah pernah menerima? Alhamdulillah enggak. Yang paling susah itu kalau teror dalam bentuk dua hal. Apa tuh Pak? Mau tahu? Boleh? Wanita cantik dan uang. Itu paling berat. Paling berat. Karena di situ persoalan pertahanannya adalah persoalan pertahanan moral. Makanya banyak orang teriak-teriak, wah segala macam. Ketika dia diberi coba dalam posisi jabatan tertentu, dia jatuh oleh yang namanya wanita cantik dan oleh duit. Pak Ruki pernah mendapatkan kiriman 2 ini? Pernah. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Ya otomatis ditolak dong. Ngarang jangan ditanya lagi. Kalau mau diterima gue nggak bilang. Pasti ditolak. Untuk hal seperti itu Pak. Saya sadar, saya bukan malaikat. Saya bukan malaikat. Tetapi insya Allah saya bukan setan. Saya tahu batas. Anda dihadapkan sekarang pada situasi saya harus melakukan tugas memberantas korupsi. Anda melihat komitmen pemimpin kita, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, sudahkah mereka betul-betul komit dan arahnya memang untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia? Belum. Sejak pemerintahan Presiden Megawati, saya menjadi ketua KPK ketika Presiden Megawati, diteruskan dengan pemerintahan SBY setengah. Justru kekurangan dari pemerintah kita, rezim yang memerintah di Republik ini, kekurangan yang paling besar dalam pemberantasan korupsi adalah lemahnya komitmen. Untuk pemberantasan korupsi diperlukan strong and sustainable commitment dari pemimpin. Ini yang lemah. Akibatnya
Bisnis as usual. Ya. Keluar Kepres, keluar Inpres. Apa indikator untuk menilai sebuah komitmen itu, Pak? Kita bisa lihat dari mana? Mereka memperbaiki sistemnya, sistem di lingkungan mereka, sehingga publik melihat terlayani dengan baik, efisien dalam penggunaan anggaran, baik dalam laporan, dan public satisfied. Tapi sebagian yang dari Pak Ruki tadi sebutkan sudah dijalankan, misalnya penghematan anggaran di setiap kementerian. Kemudian juga pelayanan yang lebih cepat sudah mulai terjadi. Apa itu kurang? Masih belum cukup untuk menunjukkan sebuah komitmen? Saya sebelum di sini adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga kalau bicara tentang pengelolaan keuangan negara saya tahu persis. Baru 27% dari 451 entitas pemerintah daerah yang mendapatkan kriteria wajar tanpa pengecualian. Padahal wajar tanpa pengecualian saja tidak menjamin bahwa tidak ada korupsi. Terkait dengan kasus korupsi yang sampai dengan sekarang ini masih ada kurang lebih 36 kasus yang masih akan terus ditangani KPK. Apakah Anda punya target, Pak Ruki, dengan 36 kasus ini? Kalau dimungkinkan, yang paling lama kita majukan. First in, first out. Ya. Yang ditetapkan sebagai tersangka duluan, itu yang kita ajukan duluan. Yang kedua, yang lebih simpel pembuktiannya. Kalau sudah yang lama duluan, ternyata masih bisa, yang lebih simpel. Supaya bisa cepat. Nah, yang ketiga. Tapi siapa orangnya, I don't care. Saya tidak pernah mau tahu siapa orangnya. Karena saya tidak mentargetkan orang, saya mentargetkan kasus. Kasus. Di usia Anda yang 69 tahun ini, apalagi yang ingin Anda capai? Kira-kira 69 tahun masih fit nggak nih? Masih. Sejak saya pensiun 2013 sebagai anggota BPK, saya tekadkan kepada diri saya hapus kata mau dan kata ingin dari kamus saya. Jadi saya ibaratkan, saya ini sudah mencapai the ultimate reach gitu ya. Kemudian sekarang seperti air harus menurun. Menurun mengikuti alurnya. Yang penting buat saya adalah ketika saya menurun mengikuti alur dan saya tahu pada satu saat saya akan sampai ke muara, air ini masih bisa bermanfaat. Yang penting dalam usia tua saya ini, saya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Baik Pak Ruki, terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol, berbagi banyak sekali cerita dengan kita. Dan itulah tadi perbincangan kita dengan pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufik Roman Ruki. Satu Indonesia akan kembali lagi hadir minggu depan dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi lainnya. Saya Masyita Baziar, selamat malam. Terima kasih Pak Ruki, sampai ketemu di